Video kali ini kita akan bahas limit aljabar. Kita akan bahas dua cara. Cara biasa pemfaktoran dan cara L'Hopital. Baik, kita bahas dulu tipe pertama. Sebetulnya limit aljabar itu hanya mengganti X dengan angka Y. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi kita ganti X dengan angka 2, sederhananya begitu. Sehingga ini kalau diganti 2 menjadi 2 kuadrat, lalu ini 5 kali 2 sama 6. Ini juga tinggal diganti dengan 2 seperti ini. Dihitung biasa, 2 pangkat 2 4, 5 kali 2 10 sama 6. Di bawah 2 tambah 2 4. Jumlahkan 14 20. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya 5. Seperti itu sebetulnya. Kita lanjut ke nomor 2. Silakan bisa dicoba. Kita cocokkan jawabannya. Ganti saja X dengan negatif 1. Sehingga di sini negatif 1 kuadrat dikurangi, ini ganti dengan negatif 1 seperti ini. Lalu negatif 2. Ini ganti dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 kuadrat adalah positif 1. Ingat ya, negatif 1 kuadrat itu negatif 1 dikali negatif 1. Min kali min plus. Yang ini pun sama, min dengan min plus. 1 tambah 1 2, dikurangi 2 0. Yang ini min 1 tambah 3 2. Sehingga 0 dibagi 2. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0 ya. 0 nggak punya misalkan 4 kelereng ya, diminta oleh 2 orang, jadi masing-masing dapat 2 kelereng, sehingga 4 dibagi 2 adalah 2. Tapi kalau 0 kelereng, saya tidak punya kelereng, lalu 2 orang datang meminta kelereng, maka masing-masing orang itu tidak kebagian kelereng satupun karena tidak punya, sehingga masing-masing kebagian 0 kelereng. Jadi 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Tipe kedua, bentuk tak tentu. 0 dibagi 0. 0 dibagi 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Misalkan seperti ini. Caranya biasa saja. Kita masukkan. Ganti X dengan 2 seperti tadi. Namun hasilnya 4 tambah 2 6 dikurangi 6 adalah 0. Yang bawah juga sayangnya 0, sehingga 0 per 0. Nah, yang seperti ini disebut dengan bentuk tak tentu. Ini bukan jawabannya, karena ini bentuk tak tentu. Maka ini termasuk tipe kedua, yaitu yang harus dilakukan manipulasi aljabar di awal. Kalau kita menemukan bentuk tak tentu, jangan berhenti di sini, karena ini bukan jawaban. Jawabannya bagaimana? Kita lihat manipulasi aljabar. Untuk soal seperti ini ya, terutama saya bicara misalkan di soal UN ya, ujian nasional atau soal-soal tes, biasanya menuntut kemampuan untuk memanipulasi aljabar, mengubah menjadi bentuk faktor yang ini difaktorkan. Cuman cara gampangnya, clue-nya adalah ini harus hilang ya. Kita lihat saja nanti juga paham sendiri. Caranya bagaimana ini harus hilang? Caranya adalah munculkan persis sama di atas. Munculkan aja di atas sama. Seperti itu. Karena ini nantinya kan harus hilang. Karena kalau nggak hilang ini 0. Gitu. Ini kan kalau dimasukkan 0. Sehingga ini harus hilang. Dalam pikiran kita begitu gampangnya. Menghilangkan X-2 ya berarti munculkan X-2 di sini. Baik. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, X kuadrat plus X-6. Sekarang sudah punya modalnya X-2, jadi tinggal X berapa, fokusnya ke ujung, hanya ujung saja, negatif 6. Kita sudah punya negatif 2. Negatif 2 dikali berapa supaya negatif 6? Negatif 2 dikali 3. Negatif 2 dikali 3 kan negatif 6. Hanya seperti itu saja sebetulnya. Tentu saja cara memfaktorkan kalian udah belajar kan ya. Cuman ini cara mudahnya saja. Kalau kita cek
X dikali X, X kuadrat. X dikali min 2, min X, ditambah 3X jadi plus 2X, plus X ya. Lalu 3 kali min 2, min 6. Cocok. Sehingga seperti itu. Hasil akhirnya adalah X plus 3. Setelah ini hilang. Nah, X plus 3 kembali kita masukkan X-nya ganti dengan 2, sehingga 2 tambah 3 adalah 5. Jadi jawabannya bukan 0 per 0, tapi jawabannya sebenarnya adalah 5. Demikian. Yuk kita terapkan di soal nomor 4. Silahkan dicoba dulu. Seperti biasa, tinggal kita ganti aja X dengan min 3. Min 3 tambah 3, 0. Ini ya, min 3 dipangkatkan 2 seperti ini. Tinggal kita hitung, ternyata 0 per 0. Bentuk tak tentu, berarti harus dilakukan manipulasi aljabar. Baik, yang kompleks kan yang ini ya. Ya, lihat, munculkan ini, berarti yang bawah pun harus munculkan ini. Seperti itu. Kenapa? Karena ini harus hilang. Karena ini menjadikan 0. Begitu. Modalnya sudah ada X plus 3. Supaya min 6, 3 dikali berapa hasilnya min 6? 3 kali min 2. Begitu. Tinggal coret, sehingga yang tersisa di atas 1 ya. Kalau nggak ada apa-apa berarti 1. X min 2. Tinggal masukkan saja min 3 dikurangi 2. Ini harusnya tidak ada limit ya. Kalau sudah dimasukkan harusnya ini hilang. Mohon maaf. Jadi X-nya ganti dengan min 3. Min 3 dikurangi 2, negatif 5. Jadi jawabannya adalah negatif 1 per 5. Nomor 5, silakan dicoba. Nah, nomor 5 ini juga sangat sering ya. 3X min 6. Ketika kita masukkan, ini mengakibatkan 0 per 0 atau bentuk tak tentu, sehingga harus dimanipulasi aljabar. Namun di sini 3X min 6. Nah, di sini 3X, padahal di sini X kuadrat. Sehingga bagaimana? Pasti 3-nya itu di luar. Nah, di luar seperti apa nanti kita akan lihat. Sehingga 3X min 6, kalau 3-nya kita tarik keluar, maka yang ini tinggal X. Lalu min 6 ini karena sudah ditarik 3, berarti tinggal negatif 2. Gitu ya. Dibagi ya, dibagi 3 berarti tinggal negatif 2. Sehingga kalau kita cek ya, 3 dikali X, 3X. 3 kali negatif 2, negatif 6. Begitu. Kita ulangi. Ya, jadi angka 3 keluarkan. Ini kita tinggal butuh X, dan ini karena sudah punya 3, dikalikan berapa? Supaya jadi negatif 6. Dikalikan negatif 2, maka di sini tinggal negatif 2. Begitu. Jadi di atas modalnya adalah X min 2. Begitu. Itu yang dimaksud 3 di luar. Kenapa? Karena kalau 3X di sini berarti ini harus 3X. Sedangkan ini bukan 3X kuadrat tapi X kuadrat. Maka pasti 3 itu di luar. Yang dicoret itu hanya X min 2 saja. Oke. Kita fokus ke sini. Negatif 10. Modalnya sudah min 2. Min 2 dikali berapa supaya min 10? Positif 5. Begitu. Sehingga yang dicoret adalah X min 2. Itu maksudnya. Ya. Jadi sisanya tinggal X plus 5 dibagi 3. Di atas bersisa X plus 5, di bawah sisa 3. Tinggal dimasukkan. Sehingga 7 per 3. Itu jawabannya. Silakan terapkan pemahaman di nomor 7. Kita coba jawabannya. Kalau kita masukkan seperti ini ya, X kuadrat itu kan X-nya setengah berarti 1/4 ya, kalau dikuadratkan begitu. Sehingga 2 dikali 1/4 adalah setengah, 5 dikali setengah adalah 5/2, dikurangi 3, 2 kali setengah adalah 1. Setengah tambah 5/2, ini tambah ini berarti 6, 6 dibagi 2, 3. 3 dikurangi 3, 0. 0 per 0, bentuk tak tentu. Nah, seperti ini harus dilakukan manipulasi aljabar. Apakah 2-nya perlu dikeluarkan? Kita lihat dulu. Ternyata di atas juga 2.
berarti tidak perlu dikeluarkan, cukup aja 2x min 1 karena cocok 2, sehingga modal di atas adalah 2x min 1 sama. Fokus ke belakang min 3. Min 1 dikali berapa hasilnya? Negatif 3. Min 1 dikali 3, sehingga jawabannya adalah x plus 3. Masukkan x nya setengah, berarti setengah tambah 3. Samakan penyebut ya, ini kali silang 6, berarti 7/2. Itu jawabannya, atau 3,5 ya. Nah, sekarang kita kenalkan dalil L'Hopital. Teknik ini sangat ampuh ya untuk menghemat waktu dalam pilihan ganda. Misalkan soal yang ini soal sudah kita kerjakan yang tadi ya, menghasilkan 0/0 atau bentuk tak tentu. Nah, ketika bentuk tak tentu, pilihan kita bisa memfaktorkan seperti awal atau menggunakan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital sangat sederhana, turunkan saja. Bagaimana sih menurunkannya itu? Lihat ini. X kuadrat diturunkan. Ini angka 2 turun, namanya turunkan. Turun ke depan jadi 2. Hanya begitu saja. Lalu pangkat berkurang 1. Jadi tadinya x-nya 2, sekarang ini cuma 1. Cuma 1 itu kan tidak ditulis. Jadi 2x. Tambah ini x-nya jadi 1. Kalau x berubah jadi 1, itu turunan namanya. Ini hilang. Kalau bilangan semua hilang. Dibagi x menjadi 1. Ini hilang. Sehingga tinggal kita masukkan aja, ganti x-nya jadi 5. Cocok nggak dengan yang pertama kita kerjakan? Cocok ya. Ini yang tadi kita faktorkan, hasilnya sama-sama 5. Kita bahas dulu turunan. Mungkin ada yang baru belajar tentang turunan. Turunan ini sangat gampang. Misalkan 4x pangkat 3 turunannya berapa? Pangkatnya ini kan 3. Kalau turun ke depan berarti tinggal dikalikan saja. 4 kali 3 12 x ya. Lalu itu perubahan pertama. Ada total 2 perubahan. Yang pertama depannya jadi dikali oleh pangkat. Yang kedua adalah pangkat ini berkurang 1. Tadinya pangkatnya berapa? 3. Berkurang 1 jadi 2. Seperti itu. Sehingga turunannya adalah 12x kuadrat. Coba yang ini. Turun jadi 3x. Pangkatnya 2. Hanya seperti itu. Coba lagi yang ini. Turun. Negatif 8. X-nya 1. Tadinya kan 2 jadi 1. Khusus 1 tidak usah ditulis karena udah kelihatan ini 1. Kalau ini x-nya kan 2 ya, ini makanya wajar ditulis kuadrat. Kalau ini kan udah kelihatan 1, tidak perlu ditulis 1. Coba yang ini 9x ya, 1 tadi kan, ke depan tidak pengaruh ya, tetap 9. X-nya tadinya berapa ini? 1. Berkurang 1 menjadi 0. Udah ditulisnya begini. Begitu. Tadinya kan 3 jadi 2, 3 jadi 2, 2 jadi 1. 1 jadi nggak ada. Jadi nggak ada X. Kemudian ini turunannya adalah 0. Setiap yang tidak ada X-nya, turunannya 0. Kita terapkan misalkan seperti ini, turunannya 1 aja. Ini berarti 6x kuadrat. Yang ini negatif 2x, yang ini plus 5, yang ini 0. Nggak perlu ditulis. Turunan ini adalah ini. Sangat sederhana bukan? Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini adalah bentuk tak tentu ya. Tadi sudah kita kerjakan ya di awal pakai dalil L'Hopital. Kalau bentuk tak tentu bisa pakai dalil L'Hopital. Turunan dari x 1. Turunan dari ini nggak ada, 0. Turunan 2x x kuadrat adalah 2x. Turunan ini 1. Turunan ini 0. Beres. Tinggal ganti x-nya dengan min 3. Sehingga min 6 tambah 1. Hasilnya negatif 1/5. Nah,
cocok dengan yang tadi sudah kita kerjakan. Baik, nomor 3 sekarang. Ini adalah 0 per 0 ya, bentuk tertentu sehingga bisa menggunakan dalil L'Hopital. Silahkan dicoba. Kita cocokkan jawabannya. X kuadrat berarti 2x tambah 3. Ini hilang. 3. Ini hilang. Tinggal substitusi. 2 dikali 2 4, ditambah 3 7. 7 per 3. Begitu. Cocok nggak dengan yang sebelumnya? Kita lihat. Cocok. 7 per 3. Nomor 4, silakan coba lagi. Kita cocokkan jawabannya. Dalil L'Hopital ya, 2x turunnya berarti 2. Ini 0. Ini 2x, ini 5. Ini 0. Ganti x-nya dengan min 2. Sehingga 2 dibagi min 4 tambah 5. Min 4 tambah 5 1. Ya, 2 dibagi 1 2. Cocok? Cocok. Ya. Baik, nomor 5. Silakan coba. Ini 0 per 0. Harus 0 per 0 dulu, harus dipastikan 0 per 0 dulu kalau kita mau menggunakan dalil L'Hopital. Ini 4x, ini 5. Ini 2. Ganti x-nya dengan setengah. 4 kali setengah 2. 2 tambah 5 7. Jadi 7 per 2. Disederhanakan jadi 3,5. Cocok dengan yang sebelumnya. Kita lihat. Cocok. 3,5. Begitu.